kita akan lanjut bilangan bulat kelas 7 selanjutnya ya. Nah, di sini saya menyediakan soal cerita yang biasanya sering keluar di soal-soal latihan. Oke, kita kerjain nomor 1 dulu. Nah, di sini ada soal pada ulangan matematika, jumlah seluruh soal ada 40. Nilai untuk jawaban benar 4, salah -2, dan tidak dijawab -1. Benny menjawab 32 soal dengan benar dan 3 soal tidak dijawab. Maka nilai yang diperoleh Benny. Oke, kita pakai cara manual ya. Jadi gini, di sini kan ada benar, salah, dan tidak dijawab. Nah, kita tulis aja dulu benar, salah, tidak dijawab, gitu. Nah, di situ Benny menjawab benar berapa? Oh, Benny menjawab benar kan 32 soal. Sedangkan skor untuk jawaban benar itu skornya 4 ya. Nah, berarti kita harus kalikan 32 kali 4 gitu. Terus salahnya berapa Benny? Nah, di sini kan ada 40 soal. Ada 40 soal. Benny benarnya 32 soal dan tidak dijawabnya 3 soal. Berarti sisanya salah ya. Kita hitung salahnya dulu nih. Salahnya berapa? Ya, berarti sisanya kan jumlah soalnya ada 40. Berarti 40 dikurang 32 dikurangin sama jawaban benar dan dikurangin sama soal yang tidak dijawab, berarti dikurang 3. 40 dikurang 32 dikurang 3, berarti 40 dikurang 35 ya, jadi 5 soal jawaban salah. Nah, berarti salahnya ada 5 soal kan. Nah, berarti 5 soal dikali skor salah. Skor salah berapa? -2. Berarti 5 kali -2 gitu. Sekarang tidak dijawab. Tidak dijawab. Nah, tidak dijawabnya itu ada 3 soal ya. Nah, berarti 3 kali skornya -1 kan. Nah, berarti dikali -1 gitu. Jadi intinya kalau kita ngerjain soal kayak gini, skornya nih benarnya berapa? Benarnya 32. Ya, dikalikan sama skor benar gitu. Terus yang tidak dijawab ada 3 dikalikan sama skornya gitu. Terus yang jawaban salah berapa? Nanti dikalikan sama skornya juga gitu. Nah, ini kita bisa hitung ya. Ini 32 kali 4 128. 5 kali -2 -10. 3 kali -1 -3. Nah, dari sini nilai atau skornya kita tambah-tambahin ini semuanya nih. Jadi 128 ditambah -10 berarti dikurang 10, ditambah -3 berarti dikurang 3. 128 dikurang 10 kan 118, dikurang 3 115 gitu. Berarti jawabannya yang B. Nomor 2, dalam suatu tes jawaban benar diberi nilai kalau benar dikasih nilai 2 ya. Benar dikasih nilai 2, salah -1 dan tidak menjawab diberi nilai 0. Bowo menjawab soal dengan benar. Nah, kita sama kayak nomor 1 ya. Kita inin dulu benar, salah, dan tidak dijawab gitu. Terus benarnya berapa? Oh, ada 38 soal, dia jawab soal 38 soal benar ya. Berarti 38 dikali sama skornya. Skornya itu 2 ya. Nah, 38 kali 2. Jadi 76 kan ya. Terus salahnya berapa salahnya? Di sini si Bowo ini menjawab salahnya itu 10 soal. Berarti 10 dikali skor. Skor salah berapa skor salah? Skor salah -1 ya. Berarti dikali -1. Jadi -10. Terus tidak dijawab. Kalau tidak dijawab itu berarti kan ada 50 soal nih. 50 soal. Berarti kalau misalnya tidak dijawab, nah kita cari dulu nih tidak dijawab ya. Sisanya ya, berarti sama kayak nomor 1, sisanya berarti 50 dikurangin sama soal benar 38, dikurangin sama soal salah, soal salahnya 10 gitu. Jadi 50 dikurang 48, 2 soal ya. Nah,
Berarti tidak dijawabnya ada 2 soal. Berarti 2 dikali skornya. Skornya 0. Berarti 2 kali 0, 0 gitu. Nah, berarti langsung kita cari nilai totalnya. Nilai totalnya berarti 76, kita tambah-tambahin. 76 ditambah minus 10, berarti 76 dikurang 10 langsung aja ya. Terus ditambah 0 gitu. Jadi 76 kurang 10 sama dengan 66. Oke, berarti 66. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam suatu tes, jika jawaban benar mendapat skor 4, jawaban salah minus 2. Dan mendapat skor minus 1 untuk jawaban yang tidak dijawab. Oke, terus dari 40 soal, Ali menjawab semua soal tersebut dan memperoleh skor 100. Maka banyak soal yang dijawab benar. Ya, nomor 3 ini hampir sama dengan 1 dan 2, cuman beda tipe ya. Dia justru kebalikannya, yang ditanya itu yang dijawab benar gitu. Oke, sama aja, kita tulis aja dulu ya di sini ya. Di sini ada benar, ada salah. Di sini diketahui dari 40 soal, Ari menjawab semua soal. Katanya menjawab semua soal, itu artinya tidak ada soal yang tidak dijawab. Berarti kita tidak dijawabnya nggak usah ditulis ya. Karena kan semua soal dijawab. Mau benar mau salah yang penting dijawab kan. Berarti dia tidak ada soal yang tidak dijawab gitu. Nah, di sini kan benar, di sini nih nggak ada nih, Ari jawab benar ada nggak? Nggak ada ya, dia nggak ada jawab benar. Justru ini yang ditanya nih, maka banyak soal yang dijawab benar. Nah, kita umpamain aja X gitu, kita umpamain X ya, X. Nah, untuk jawaban salah, nah logikanya gini, misalkan nih ada 40 soal, terus ada 40 soal, yang benar 30, yang salah berapa? Ya berarti 40 kurang 30 kan 10 gitu. Jadi misalkan ada 40 soal, yang benar misalkan 30, berarti yang salahnya ya berarti dikurangkan 40 kurang 30 10. Nah sekarang kalau misalnya soalnya ada 40 soal, terus yang benarnya X, berarti yang salahnya sama kayak ini, kita kurangin. Kalau ini kan 40 kurang 30, berarti yang di sini 40 dikurang X gitu. Berarti salahnya 40 min X ya. Oke, jadi kalau misalnya benarnya X, misalnya total soal ada 50 ya, berarti ini 50 min X gitu. Kalau semua soalnya ada 70 ya 70 min X gitu aja ya. Nah, ini kan baru jawaban benar. Sekarang skornya, skor benar berapa? Sama kayak gini ya, dikalikan sama skornya gini. Sama kayak nomor 2 tuh, dikalikan skor. Skornya benar berapa? 4 kan? Nah, berarti X dikali 4 gitu. Terus skornya salah berapa nih? Karena ada 2 suku, kita kurungin ya. Skornya salah berapa? Skornya salah itu katanya minus 2 ya. Kita kalikan skornya, berarti dikali minus 2 di sini. Oke. Nah, ini kita sederhanain dulu. X dikali 4 kan jadi 4X. Kaliin min 2 kali 40 berarti min 80. Min 2 kali min X berarti ditambah 2X. Oke. Kemudian kita tambahin benar sama salahnya untuk mendapatkan skornya 100. 4X ditambahin ini ya. Kalau ditambah tuh berarti nggak usah berubah tanda, langsung tulis aja. Min 80 ditambah 2X sama dengan berapa skornya? Oh, skornya 100 ya. Berarti skornya 100. Nah, terus yang ada X-nya kita tambahin 4X tambah 2X kan 6X. Sama dengan 100, ini minus 80, lempar ke sini, berarti jadi ditambah 80. 6X sama dengan 180, X sama dengan 180 bagi 6 sama dengan 30. Berarti X-nya ada 30. Tadi yang benar itu X ya. Kita umpamain X kan ya yang benar ya. Nah, berarti yang benar ada 30 soal gitu. Oke, lanjut ke nomor 4. Pada ruangan A, suhu mencapai minus 8, sedangkan pada saat yang sama, suhu di ruangan B 12 derajat Celcius. Selisih itu artinya, jadi kalau nemuin selisih itu artinya bilangan yang besar, ya.
bilangan yang besar dikurangin sama bilangan yang kecil. Nah, di sini ada minus 8 sama ada 12. Berarti yang besarnya yang positif dong. 12 kan? Nah, berarti 12 ini kan dikurang nih. Tulis lagi dikurang. Kecil. Kecilnya itu minus 8 ya. Kamu ditulis lagi minus 8 gitu. Berarti 12 min ketemu min jadi tambah ya. 12 tambah 8 20 derajat Celcius. Oke, ada jawabannya. Nomor 5 sekarang. Pada pukul 10, suhu air 25 derajat Celcius. Setelah dimasukkan kulkas, suhu air turun 4 derajat tiap jam. Maka suhu air pada pukul 15.00. Oke. Kita suruh ngitung suhu. Mula-mulanya 25 derajat Celcius. Kan 25 derajat Celcius nih. 25 derajat Celcius. Setelah dimasukkan kulkas, suhunya turun. Kalau turun tuh berarti dikurangin ya. Dikurangin kan? Kalau tergantung, kalau naik ditambah, tapi kalau turun dikurangin gitu. Nah, sekarang ini 4 derajat Celcius tiap jam. Setiap jam dia turunnya 4 derajat. Nah, sekarang dari jam 10 ke jam 15 ini kan 5 jam ya. 5 jam. Nah, setiap jam 4 derajat. Berarti kalau 5 jam berapa? Ya, berarti 5 kali 4 derajat. Gitu. Berarti 25 derajat Celcius dikurangin 20 derajat Celcius. 25 kurang 2, 25 derajat Celcius. Oke. Ada jawabannya. Lanjut ke nomor 6. Tentukan nilai N. Nah, kita menentuin nilai N. Ini juga sering keluar ya di soal-soal latihan gitu. Nah, saya ulas kembali sifat-sifatnya. Misalkan ada soal kayak sifatnya gini ya. A pangkat M dikali A pangkat N. Itu artinya kalau untuk perkalian ininya sama-sama, angkanya sama, misalkan 7, ini 7. Nah, ini boleh ya. M tambah N gitu. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N itu artinya A M kurang N gitu. Asal syaratnya ini sama. Kalau nggak sama ya nggak boleh. A pangkat M berpangkat lagi sama N itu artinya A pangkat M kali N. Lanjut yang A. Nah, di sini ada soal 2 pangkat N sama dengan 4 pangkat 3. Nah, sebetulnya udah kelihatan sih, di sini kan ada bilangan pokoknya 2 ya. Ini pokok 2 nih. Nah, ini berarti harus dijadiin pokok 2 juga. 2 pangkat N, 4 itu kita tahu 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, terus berpangkat lagi sama 3 gitu. Jadi 2 pangkat N sama dengan, nah ini berarti pangkat dipangkatin lagi sama kayak yang ini ya. Yang ketiga. Berarti kalau misalnya pangkatnya kita kaliin. 2 kali 3, 6. Nah, ini udah sama nih. 2 sama dengan 2. Ini N sama dengan 6. Berarti N sama dengan 6. Gitu. Oke. Lanjut ke yang nomor B. Yang B, di sini aja. B. Kan katanya 8 sama dengan 2 pangkat 6 sama 8 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat N. 8 itu 2 pangkat 3 ya. Nah, ini 2 oh ini pasti 2 juga nih, gitu aja. Jadi 2 pangkat 3 kan. 8 itu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat N. Nah, dari sini kita pakai sifat yang mana? Nih, ada perkalian. Nah, berarti kita pakai sifat yang ini ya, yang pertama ya. Ini yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Berarti kita pakai sifat yang pertamanya gitu. Ini kalau misalnya ada angkanya sama, pangkatnya beda, berarti pangkatnya boleh ditambah. Ini kan sama nih, sama-sama 2 ya. Berarti 2 pangkat 3 tambah 6 kan berarti ya. 9 sama dengan 2 pangkat N. Nah, ini sama 2-nya, 9 sama dengan N, berarti N sama dengan 9 gitu. Lanjut ke yang C. 81 kali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat N. Nah, kita cari dulu nih, 81 itu kan 3 pangkat
Coba aja 3 pangkat 4 deh. Coba ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini 9, ini 9, ini 81. Bener ya? Berarti 81 itu 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Nah, gitu. Ini sama dengan 3 pangkat N. Berarti ini modelnya sama lagi kayak yang ke satu tadi ya. Berarti kita tambahin 3 pangkat, ini karena perkalian berarti jadi tambah ya. 4 tambah 5, 9 sama dengan 3 pangkat N. Berarti N sama dengan 9. Oh ya, 81 itu kenapa bukan 2 ya? Bukan ya, bukan 2. Coba aja dicari 2 pangkat berapa yang hasilnya 81. 2 pangkat berapa yang hasilnya 81. Itu nggak ada gitu. Berarti kita pakainya 3. 3 pangkat berapa yang hasil 81? Ya 3 pangkat 4 gitu ya. Terus lanjut ke yang D. Kita lanjut D. Di sini 3 kali 2 pangkat N sama dengan 96. Oke, ini beda tipe sama yang tadi ya. Nah, kita kan mau nyari N. Kita kan mau nyari N nih. Nah, N kan ada di sini ya. N-nya ini ada di sini. Berarti ini harus dilempar ke sini gitu. Biar si N-nya ini sendiri. Biar dia sendiri. Jadi 2 pangkat N sama dengan 96. Nah, ini kan kali 3. Berarti kalau dilempar ke sini jadi dibagi 3 gini ya. Oke. Jadi 96 per 3 ininya dilempar ke sini. Jadi 2 pangkat N-nya tetap 2 pangkat N sama dengan 96 bagi 3 itu 32 ya. Nah, 2 pangkat N. Nah, kita cari ini kan 2 nih. Ini kan 2. Nah, coba kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 32. 2 pangkat 5 ya. Nanti bisa dicek 2 pangkat 5 tuh hasilnya 32. Nah, berarti ini udah sama 2-nya, N-nya 5. Berarti N sama dengan 5 gitu. Terus lanjut ke yang E. 5 kali 2 pangkat N sama dengan 320. Ini sama ya kayak yang D ya. Berarti ini ditinggal sendiri 2 pangkat N-nya 320. Kalau kali 5 berarti jadi bagi 5 ya. Jadi 2 pangkat N sama dengan 320 dibagi 5. 64 ya. Ya. Berarti kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? 6 ya. 2 pangkat 6 itu 2, 4, 8. 8 kali 8, 4. Benar. Terus berarti N-nya sama dengan 6. Oke. Lanjut ke yang F. Satu lagi F-nya kita taruh sini aja F. Nah. Oke. 32 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat N. Ini udah kelihatan sih 2 juga nih berarti nih. Berarti 2 pangkat berapa nih? 32 itu kan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat N. Kalau kali jadi tambah ya. Jadi 5 tambah 4, 9, 2 pangkat N. Berarti N sama dengan 9. Oke, selesai sampai di sini pembahasannya. Dan kita lanjut bilangan bulat berikutnya. Masih di bilangan bulat, kita akan bahas FEB KPK. Oke, terima kasih.